Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zarfan Mazaya Tamamuddin. Kalian bisa memanggil saya Zarfan atau Mazaya. Eh, saya sekarang berada di rumah. Jadi hari ini saya akan membahas tentang MTCNA yang saya pahami dan saya akan memberitahukan tentang MTCNA ini yang saya sudah ketahui dan itu. Jadi MTCNA ini kepanjangan dari kependekan dari Microtik Certificate Network Associate. Jadi MTCNA ini sertifikat yang biasanya mempelajari tentang mikrotik, tapi dia membahas tentang masih dasar-dasarnya dan itu untuk pemula biasanya MTCNA ini. Jadi sebenarnya jenis sertifikat mikrotik ini ada banyak. Misalnya MTCNA dia nyambungnya ke banyak seperti MTCRE, MTCN UMI, MTCWE. Akan tapi kalau misalnya ingin masuk ke MTCNC nih, kalian harus mempelajari MTCRE terlebih dahulu. Karena dasarnya di MTCRE di tempat situ routing dulu, baru masuk ke Cine. Kalau kalian masuk ke Cine terlebih dahulu, kalian akan makin susah untuk mempelajari MTCRE Cine ini karena di MTCRE ini dia membahas juga tentang routing, tapi dia dasar-dasarnya terlebih dahulu. Kalau masuk Cine, itu masuk ke routing tapi yang lebih dalam lagi. Oke. Jadi Mikrotik ini dulu didirikan. Mikrotik ini sebuah perusahaan yang didirikan di Riga, Latvia. Kalau bisa bilang ini didirikan di Eropa pada tahun 1996. Dan yang membuat Mikrotik ini yaitu John Trulli dan Arnis Riek-Steens. Mungkin namanya seperti itu. Oke. Jadi di MTCNA ini dia banyak juga tentang dasar-dasarnya seperti basicnya. Yang kedua, cara wireless ini seperti ada dua dalam kabel gitu, dalam jaringan wireless sama unwireless atau yang lainnya kurang tahu. Wireless ini tanpa kabel tapi dia hanya jaringan, tetapi kalau unwireless ini harus memakai kabel. Jadi kalau misalnya tidak memakai kabel unwireless ini, nanti dia tidak bisa terhubung. Oke. Di MTCN ini juga ada kayak seperti dia network management. Network management ini kita bisa juga di Mikrotik ini cara memanage Mikrotik ini jaringan kalau bisa dibilang. Jadi seperti kita bisa memanage jaringan ini seperti apa? Seperti kita bisa melimitasi jaringan tersebut. Seperti berapa byte akan disalurkan, nanti kemudian dihubungkan kepada klien-klien lain. Jadi
Mikrotik yang saya gunakan ini dia Mikrotik versi 2ND RB 751. Kalau 700 ini, kalau dibilang dalam bilangan 700, 7-nya ini seri, kalau 5-nya itu jumlah port, dan 1 itu jumlah port PC wireless-nya. Nanti ada seperti ada mikrotik kecil atau besar, nanti ada versinya atau tipe router itu, nanti ada tulisan RB berapa gitu. Tapi kalau yang punya saya itu 751. Jadi 7 itu di serinya, kalau 5 itu portnya yang ada di mikrotiknya itu. Portnya ini berguna untuk kita bisa menghubungkan antar klien. Dan mikrotik ini dia sangat bagus untuk routing juga, karena dia bisa menggabungkan semua network kepada klien-klien lainnya. Menggabungkan semua klien menjadi bisa terhubung. Nah, seperti itu. Jadi di jenis mikrotik juga ada dua. Yang pertama ada mikrotik router OS. Mikrotik OS ini software untuk mengubah PC biasa menjadi router yang handal dan bisa berbasis Linux dan juga diinstal sebagai sistem operasi. Dan di Mikrotik Router OS ini biasanya juga kita harus mendownload dulu terlebih dahulu aplikasinya supaya kita bisa mengkonfigurasi Mikrotik tersebut. Jadi kalian tinggal cari aja di mikrotik.com, nanti masuk ke software. Nah, di situ nanti kalian tinggal install aja, itu aplikasinya ada di situ. Dan juga yang kedua itu ada Mikrotik Router Board. Mikrotik Router Board ini termasuk built-in hardware atau board yang menggunakan router OS sebagai operating systemnya. Jadi juga tersedia mulai low-end, SD, high-end router. Oke, hanya itu aja yang saya bisa sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.